Halo, selamat pagi, Bu Novi. Selamat pagi, Pak Heru. Selamat pagi, Pamela. Pagi, Pak. Pagi, wah sehat-sehat ya Pamela ya? Iya, Pak. Oke, kita akan bertemu, nanti kita dalam doa renungan pagi ini. Kita sapa dulu ya, teman-teman kita yang ada di rumah, Papa Mama ya. Baik, selamat pagi Papa Mama, anak-anak yang pintar-pintar, serta Bapak Ibu. Kita kembali bertemu di dalam renungan pagi hari ini bersama kami, saya Pak Heru, Ibu Novi, dan Pamela dari SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo, nomor 33, Cirebon. Nah, semuanya harapan kami, kita semua selalu diberkati Tuhan, diberi kesehatan, serta bahagia bersama keluarga yang ada di rumah kita masing-masing. Baik, Papa Mama, anak-anak serta Bapak Ibu, kita mulai saja renungan hari ini. Kita awali dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Novi. Silakan Ibu Novi. Baik, Pak, terima kasih. Mari semuanya anak-anak, Mama, Papa, kita ambil sikap berdoa kita. Kita mau minta pertolongan Tuhan untuk renungan pagi kita hari ini. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, selamat pagi. Kami bersyukur kepadamu atas berkat dan perlindunganmu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baik. Kami juga Tuhan bersyukur untuk nafas kehidupan yang Kau berikan sehingga kami boleh merasakan hari yang baru. Tuhan, kami akan mendengarkan renungan Tuhan pagi ini. Siapkan hati dan pikiran kami dan siapkan juga telinga kami untuk mendengar semua yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, terima kasih Ibu Novi yang sudah memimpin doa. Baik, anak-anak, Papa, Mama, dan Bapak Ibu, kita sekarang akan mendengarkan bacaan Injil. Bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Ananda Pamela. Siap Pamela ya membacakan ya Pamela? Siap, Pak. Oke, untuk anak-anak yang di rumah, silakan disimak baik-baik ya. Silakan Pamela. Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Iri hatilah engkau karena aku murah hati. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-murid. Hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedengar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar pula dan melakukan. Ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandor, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir, hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka
yang masuk terdahulu sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pula menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut pada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan." Iya, terima kasih Pamela yang sudah membacakan Injil hari ini. Bagus sekali ya Pam ya. Tadi Injilnya dari mana tadi Pam yang dibaca tadi Pam? Siapa penulis Injilnya Pam? Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Iya, dari Injil Matius bab 20 ayat 1-16. Ini kayaknya menarik Bu Novi. Kalau lihat bacaannya ini bagus sekali. Coba anak-anak kita akan apa ya? Kita kupas maksudnya Injil ini apa nih hari ini. Kita dengarkan Ibu Novi ya. Kita dengarkan. Kemudian maksud-maksudnya itu apa dari pesan Yesus ini. Coba silakan Bu Novi. Oke, tadi kita sudah mendengarkan yang dibacakan oleh Pamela ya. Oleh Pamela tadi bacakan kitab Matius bab 20 ayat yang pertama sampai 16a ya. Nah, di sana katanya ada ayat yang menarik. Apa ya kira-kira Pamela tahu nggak? Atau anak-anak yang di rumah ada yang tahu ayat yang paling menarik? Katanya apa? Orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi maksudnya apa itu Bu? Nah, maksudnya apa ya? Kita sebagai manusia diciptakannya sama nggak sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Kita sebagai manusia diciptakannya sama nggak? Pamela tahu nggak biasanya kita manusia sama nggak sih diciptakannya? Sama Tuhan tuh? Sama ya, punya mata, punya hidung, punya telinga. Tapi jangan lupa kita punya satu perbedaan. Punya perbedaan yaitu apa ya? Keunikan. Iya, keunikan. Keunikan tuh dari setiap orang pasti punya keunikan. Sekalipun anaknya kembar ya Bu Novi. Walaupun anaknya kembar, sama seperti kita lihatnya itu sama ya. Seperti satu orang yang dibelah dua itu sama-sama sekali gitu. Kita tidak bisa membedakan. Tapi sebetulnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang sama persis. Setiap orang pasti diciptakannya secara unik. Nah, kita menyadari bahwa masing-masing dari kita mempunyai banyak sekali perbedaan. Mulai dari mana nih? Mulai dari fisik, ada yang berbadan gemuk, ada yang kurus, ada yang apalagi sedang-sedang aja ya. Nah, terus ada yang dari ekonomi juga berbeda, sosial, terus agama, dan masih banyak yang lain ya. Tapi meskipun kita berbeda dalam banyak hal, di hadapan Tuhan kita itu semuanya sama. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, yang rohaniawan, biarawan, biarawati, antara orang tua dan yang muda, itu semuanya sama. Semua dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang tak terbatas. Betul tidak?
Apa nih maksudnya ya? Kasih yang tak terbatas. Semua itu diberi kesempatan dan pertolongan rahmat Tuhan untuk hidup baik dan kelak akan kembali bersatu dengan Tuhan dalam kemuliaan surgawi. Nah, segala macam bentuk kasih apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan upah atas jasa yang kita lakukan ya, atas apa pekerjaan yang baik kita kerjakan. Jadi Tuhan kasih sayang itu gara-gara kitanya sudah melakukan yang terbaik. Justru tidak ya. Kadang kita melakukan dosa pun Tuhan tetap menebus dosa kita kan ya. Berarti Tuhan tidak melihat apa yang kita kerjakan, mau itu baik, mau itu buruk, tapi Tuhan tetap sayang. Tuhan tetap kasih kita, Tuhan tetap kasih kita kehidupan yang luar biasa. Dengan Tuhan, kita tidak pantas bicara mengenai upah seperti apa nih yang tadi Pamela bacakan. Ada yang bersungut-sungut katanya ya. Gara-gara apa nih Pamela tadi, boleh diulang? Gara-gara mereka mendapat upah sedinar sehari yang sama. Yang sama, padahal Iya. Padahal apa tadi orang yang itu tidak 1 hari penuh. Kalau dibandingkan ya jam kerjanya dia malah cuma setengah hari misalkan gitu. Nah, tapi upahnya sama yang 1 harian pun. Seperti itulah Tuhan memberikan kasih dan rahmat anugerahnya kepada kita, tidak mengenal apa pekerjaan kita nih. Seperti apa kerjaan kita nih? Nah, banyak hal yang selalu kita terima dari Tuhan, bukan hanya sebagai anugerah cuma-cuma nih, tapi juga murah hati, sehingga kita berkelimpahan. Mungkin bukan berupa harta ya, bukan berupa harta benda duniawi. Nah, tapi kesehatan juga itu merupakan kasih sayang Tuhan kepada kita ya. Kebahagiaan juga, terus kita punya saudara dan sahabat, keterampilan dan juga bakat itu juga sebagian dari anugerah yang Tuhan kasih untuk kita. Itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan sama kita. Nah, maksud dari cerita yang tadi yang ada di kitab apa tadi? Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a itu perumpamaannya seperti itu. Jadi Tuhan tidak memberikan upah atas pekerjaan saja, tapi Tuhan memberikan upahnya, memberikan semua anugerah kasih sayangnya kepada kita tanpa batas ya. Tanpa syarat apapun, mau dia seperti apa misalkan tadi, mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia apa, biarawan ya, yang tua, yang muda, semuanya diberikan anugerah yang sama. Begitu anak-anak di rumah dan juga Pamela. Ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya? Ya betul Bu Novi. Ya. Ya. Memang apa yang disampaikan Ibu Novi tadi, anak-anak yang di rumah, ya, Pamela, bagus sekali memang untuk renungan hari ini. Mungkin kalau Pak Heru ambil kesimpulan untuk dari Injil Matius ini, ya, yang pertama adalah bahwa kita semua, ya, kita manusia, ya. Pamela, Ibu Novi, Pak Heru, Papa Mama yang di rumah, Bapak Ibu guru sekolah, Bapak Ibu karyawan, anak-anak semuanya itu diciptakan oleh Tuhan dalam kondisi yang unik. Lah unik apa ya unik? Nah,
Tadi sudah dijelaskan sama Bu Novi, unik itu kita beragam, berbagai macam keragaman. Tadi sudah diterangkan apa yang ragamnya itu. Mungkin dari sukunya, dari agamanya yang berbeda, dari sosial ekonominya, dari fisiknya. Nah, walaupun kita berbeda-beda, beragam, banyak macamnya, tapi yang pasti di hadapan Tuhan kita semua adalah sama. Dan Tuhan memberikan berkat kepada kita semua juga sama berkatnya, ya. Dan pemberian Tuhan itu gratis, tidak ada syaratnya. Tuhan kalau memberikan kasih-Nya kepada manusia itu secara cuma-cuma, karena Tuhan sayang kepada kita semuanya. Itu kesimpulan yang pertama, ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, anak-anak yang hebat yang ada di rumah, kesimpulan yang kedua, kita tidak boleh memiliki rasa iri hati. Ya. Kita tidak boleh memiliki rasa iri hati apa yang kita punyai, kemudian kita banding-bandingkan dengan orang lain. Tidak boleh. Kemudian, kalau kita sampai hari ini diberi berkat yang berlimpah oleh Tuhan, ingat, kita selalu ingat akan sesama kita. Maksudnya apa ingat di sini? Ketika kita diberi berkat yang berlimpah, kita harus murah hati. Murah hati kepada sesama. Siapa sesama itu? Diri sendiri, dengan adik, dengan kakak, dengan papa mama di rumah, dengan teman-teman, dengan semua orang itu sesama kita. Dan kita wajib untuk selalu bermurah hati. Tadi juga sudah disampaikan sama Bu Novi tadi, murah hati tidak harus kita memberikan uang, tidak. Ya, kita punya uang mau menyisihkan boleh. Tapi di masa-masa sulit seperti sekarang ini ya Pamela ya, lagi situasi sulit ya sekarang kan, karena ada PPKM, banyak yang kehilangan pekerjaan ya kan Pak, banyak yang kehilangan pekerjaan atau apa ya, pendapatannya berkurang sehingga orang akan kesulitan. Nah, di sini kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk selalu berbagi kepada sesama. Oh, saya punya uang yang cukup, mempunyai rezeki yang cukup, saya berbagi kepada orang lain sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan, ya kan? Kalau rasa syukur pada Tuhan kan tidak diucapkan pakai mulut saja ya Pam ya, ya kan? Tidak pakai mulut saja, tapi harus diucapkan atau melalui tindakan yang nyata, yaitu berbagi kepada sesama. Luar biasa hari ini, ya Pam ya, Bu Novi, luar biasa Injil hari ini. Kita disadarkan oleh Tuhan Yesus, kita tidak boleh iri hati, tapi sebaliknya kita harus murah hati. Keduanya, manusia itu diciptakan unik, tetapi dengan keunikan itu kita saling bersatu, dan keunikan itu kita tetap sama di hadapan Tuhan walaupun kita memiliki keunikan kita masing-masing. Oke, sampai di situ mungkin Bu Novi mau ada yang ditambahkan lagi renungannya? Atau Pamela mungkin mau tanya apa nih? Apa nih? Pamela Pamela ditanyakan nggak, Pam? Enggak. Tidak ada. Oh, tidak ada. Udah jelas ya, Pam ya? Tadi Pak Edu bilang apa, Pam? Bahwa kita tidak boleh apa dalam hidup? Iri hati. Tidak boleh iri hati. Sebaliknya kalau kita mendapat rezeki dari Tuhan yang lebih, kita harus, tadi Tuhan Yesus mengajarkan apa? Harus Selalu berbagi. Iya, berbagi. Kita harus murah hati, ya. Berbagi bisa memberi informasi juga termasuk berbagi. Menolong orang yang kesulitan, berbagi. Kita mempunyai uang ya kita menyumbang secukupnya, sesuai ikhlas kita, semampu kita juga berbagi ya. Kita diajarin Tuhan Yesus untuk selalu berbagi kepada sesama. Papa Mama, anak-anak serta Bapak Ibu, pertemuan kita sudah cukup hari ini. Ya, mari kita wujudkan apa yang kita bicarakan, perbincangkan pada hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita harus selalu berbaik hati, berbagi kepada sesama. Mari, Papa, Mama, anak dan Bapak Ibu, Pamela yang di sini sama Ibu Novi,
kita akhiri renungan hari ini ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga hari ini. Tuhan, ajarilah kami agar kami selalu ingat kepada sesama. Ajarilah kami untuk bisa berbagi kebahagiaan kepada sesama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau selalu baik, Engkau selalu ramah terhadap kami. Cinta kasih-Mu kepada manusia tidak ada batasnya. Semoga kami selalu penuh rasa syukur atas segalanya itu dan selalu baik serta ramah terhadap sesama kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kayaknya sudah selesai, Pamela, Bu Novi, renungan hari ini ya. Terima kasih untuk Papa Mama yang ada di rumah, anak-anak, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya pada renungan pagi hari ini. Kita akan bertemu pada renungan selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dan tetap semangat di dalam menjalani hidup kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih semuanya. Pamela, terima kasih ya sudah bergabung ya. Terima kasih. Oke, selamat pagi.